Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abil Kiranaldi dengan NIM 0302 11 820 25020 kelas B Indralaya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas dari preparasi batubara dengan soal suatu perusahaan pertambangan batubara memiliki rencana membangun coal washing plant dengan kapasitas 750 ton per jam. Sedangkan kebutuhan air untuk pencucian batubara tersebut adalah 452 meter persegi per jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid dalam air masuknya sebanyak 7,5%. Data-data lain yang diketahui adalah ada ukuran partikel, ada berat jenis solid, ada viskositas air, ada berat jenis air, ada gravitas, serta persen air. Oke, yang langkah pertama adalah kita menghitung berapa berat padatan per meter perseginya. Oke, dengan rumus yang telah ditentukan, persen solid dikali Qmax dikali berat jenis solid. Jadi dapatlah hasilnya 8.400 kg per jam. Oke, selanjutnya kita cari berapa berat air per meter kubiknya. Oke, rumusnya sama, persen air dikali maksimal dikali berat jenis air. Dapat hasilnya 418.100 kg per jam. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mencari volume padatan per detik. Di sini untuk berat solid kita menggunakan yang tadi, yang berat padatan per meter itu 84.750 kg per jam dikali 2.500 kg per meter kubik dikali 3.600 didapat hasilnya 0,0094 meter kubik per detik. Langkah selanjutnya adalah kita mencari volume air per detik. Di sini soalnya ada rumusnya ada berat air per berat jenis air dikali 3.600. Oke, di sini berat airnya kita lihat di sini ada 1.810, yaitu kita dapatkan dari berat air ini tadi, lalu kita bagi dengan berat jenis air itu 1.000 ya, dikali dengan 3.600 dapat hasilnya 0,11116 meter kubik per detik. Oke, selanjutnya kita mencari berapa total volumenya. Ya, di sana kita udah dapatkan tadi ya, volume padatannya sama volume airnya. Kita tambahin, dapatlah hasilnya 0,12556 meter kubik per detik. Langkah selanjutnya adalah kita mencari kecepatan pengendapan. Oke, di sini dengan rumus G dikali G kuadrat dan kurung IP dikali PA per 18 nano. Oke, dimasukin rumusnya, dapat hasilnya 0,05610 meter per detik. Oke, tahap selanjutnya adalah berapa luas kolam pengendapannya. Oke, kita tinggal masukin rumusnya, kita total dibagi berapa kecepatan waktunya per detik, berapa kecepatan waktunya. Oke, di sini kita masukin, dapat hasilnya 2,3779 meter persegi. Selanjutnya adalah kita mencari berapa dimensi kolam pengendapan. Di sini sudah diketahui bahwa luas kolam pengendapannya 22,38 meter, kedalaman kolamnya 7 meter, lebar kolamnya 4 meter, serta P kompartemennya itu sebanyak 6 meter ya. Selanjutnya kita mencari berapa volume kolam pengendapannya. Nah, di sini tadi sudah diketahui ya pada langkah sebelumnya bahwa kolam itu terdiri dari 6 kompartemen yang panjangnya itu 4 meter pada setiap kompartemen, lebarnya 6 meter dan kedalamannya 7 meter. Kedalaman tiap-tiap kompartemen itu berkurang 0,5 meter sebagai perbedaan ketinggian antar kompartemen. Maka volume kolam pengendapan sama dengan jumlah kompartemen dikali rho dikali B dikali dan kurung T dikurang 0,5 meter tadi, karena itu kompartemennya berkurang setiap 0,5 meter. Kita masukin rumusnya, kita masukin angkanya, lalu didapatkan 936 meter per meter kubik volume kolam pengendapannya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mencari berapa waktu partikel mengendapnya, yaitu TU. TV itu sama dengan H dikali FT PT, dapatlah kita masukkan angkanya, dapatlah sekitaran 2.250 detik atau 20,83 menit. Oke, tahap selanjutnya adalah kita mencari berapa kecepatan air dalam kolamnya. Dengan rumus Q total dikali A, jadi kita masukin rumusnya. Untuk A ini B dikali H ya, dikali ketinggian dapat 28, jadi kita masukin dapatlah hasilnya 0,04 meter per detik. Tahap selanjutnya adalah kita mencari berapa waktu dibutuhkan air untuk melewati kolam tersebut. Nah, rumusnya adalah rho kali P kali H, dapat 4 meter.
Untuk rumus dari waktu ini itu TH sama dengan P per H sama dengan 42 dibagi 0,04 meter per detik. Dapatlah hasilnya 9.305 detik atau 156,25 menit. Oke, jadi untuk tahap selanjutnya adalah kita mencari berapa persentase pengendapan harus yang harus dapatkan 785%. Jadi waktu yang dibutuhkan air keluar. Jadi rumusnya adalah waktu yang dibutuhkan air keluar dibagi waktu air keluar dikali waktu pengendapan dikali 100%. Oke, kita masukin rumusnya, maka didapatkan hasilnya 88,24%. Itu lebih dari 85%. Berarti terbukti ya. Selanjutnya adalah 14, berapa waktu pergerakan rentan antara besar dari 30 hari. Padatan yang berhasil diendapkan dalam waktu sehari dengan jam hujan per hari adalah 1 jam, maka 0,09 dikali 3.600 dikali 1 dikali 88,24% tadi, maka didapatkan hasilnya 29,2924 meter kubik per hari. Sehingga waktu penggerukannya itu adalah volume kolam pengendapan dibagi volume total padatan yang diendapkan, maka didapatkanlah waktu 31,28 hari atau 31 hari. Maka terbukti ya lebih dari 30 hari waktu penggerukannya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.